Bagian 19b. Kamu yang menghilang, bukan aku. Bantahan dari angkasa membungkam suara Laisa. Lelaki itu benar, dia yang sengaja pergi dari kehidupan angkasa setelah lelaki itu menceraikannya. Tapi itu semua dia lakukan demi hatinya agar bisa sembuh. Laisa tak yakin jika dia tetap berada di sekitar angkasa, lukanya akan menutup perlahan. Jadi, sekarang kenapa kamu datang? Apa maumu, Ang? Angkasa mengunci pandangannya pada Maher yang sedang asyik mengunyah makanan ringan, lantas tersenyum kepada Laisa. Aku senang dia tumbuh sehat. Wanita itu memutar bola matanya, jengah pada arah pembicaraan mantan suaminya yang mencari-cari alasan. Laisa meneguk air mineral di tangannya, meredam bara yang mulai menyulut emosinya. Jadi, lanjut Laisa sedikit kesal. Aku tahu, aku banyak salah denganmu. Mungkin kamu tidak mau memaafkanku. Aku mengerti. Tapi izinkan aku menjadi sosok ayah untuk Maher. Aku ingin menebus waktuku yang dulu terbuang sia-sia. Hening membungkus keduanya. Desir angin dan bau keringat bercampur sisa parfum menusuk hidung menguar di sekeliling mereka. Laisa masih menelaah setiap kata yang keluar dari bibir angkasa, mengurai satu persatu makna dan tujuan lelaki itu mendekatinya. Rasa sakit yang ditinggalkan oleh lelaki yang dulu pernah menjadi penghuni hatinya itu masih membekas. Meski rasa sakitnya tidak sehebat dulu, namun hatinya tetap berdenyut nyeri manakala mengingat tentang angkasa atau setiap menatap Maher yang wajahnya bagai pinang dibelah dua dengan ayahnya. Rasa sakit yang bukan sembarangan nyerinya karena tidak meninggalkan jejak yang nyata, namun begitu hebat mengoyak dada, menghancurkan hatinya menjadi remahan tak berbentuk. Kini, saat semuanya sudah membaik, saat dirinya perlahan mampu membangun hatinya dengan terseok-seok, lelaki yang seharusnya bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi itu justru datang meminta waktunya yang terbuang. Lantas, di sini siapa yang membuang waktu kebersamaan mereka? Jika dari awal angkasa sedikit saja mau melunakkan hatinya, tentu akan lain jalan cerita mereka. Laisa tak ingin berandai-andai lagi. Sudah lelah keyakinannya untuk bermimpi. Meski berat, namun keputusan ada di tangannya. Aku sudah memaafkanmu, Ang. Seketika mata kelam angkasa menghunjam manik hasil Laisa, mencari kebenaran dan kesungguhan dari kedalaman mata lelah itu. Angkasa memberanikan diri menyentuh punggung tangan kanan Laisa, mengusapnya lembut, akan tetapi Laisa justru menepis sentuhan angkasa. Jangan sentuh aku, Ang. Sekali ini saja, Lais. Kumohon. Gelengan kuat dari kepala Laisa menjadi jawaban bagi angkasa. Aku memaafkanmu, namun bukan berarti kamu boleh menyentuhku semaumu. Kita bukan lagi suami istri. Helaan napas keluar dari bibir angkasa. Aku tahu, tapi tidakkah ada satu kesempatan lagi untukku untuk menebus kesalahanku padamu? Laisa menggeleng lemah. Tidak, aku tidak bisa, Ang. Kenapa? Desak angkasa. Karena aku tahu
Di hatimu cuma ada wanita itu. Tidak ada tempat untukku, tidak ada sedikit pun. Inggi, gumam Laisa pelan. Tolong jangan sebut nama wanita itu. Angkasa menelisik raut wajah Laisa yang mulai mendung setelah dirinya menyebut nama Inggi. Bukan tanpa alasan Laisa seperti itu. Angkasa sudah mengerti dan memahami. Aku sudah 2 kali salah memilih keputusan. Salah mencintai wanita yang kupikir adalah belahan jiwaku. Mata Hazel Laisa melirik Angkasa. Wajah itu tidak berubah, masih tetap tampan dengan garis rahang yang kuat. Laisa mendesah dalam hati. Dulu, lelaki inilah yang menjadi pusat dunianya, yang ternyata juga menjadi penghancur hidupnya. Kami berpisah, dia meninggalkanku. Raut terkejut tak dapat Laisa tutupi. Bagaimana bisa mereka berpisah? Bukankah wanita itu adalah cinta sejatinya? Meski beragam tanya memenuhi kepalanya, namun bibirnya enggan mengeluarkan suara. Dia selingkuh dengan anak sahabat ayahnya, lelaki yang dulunya dijodohkan dengan Inggi. Dia meninggalkan kedua anak kami dan aku harus membesarkan mereka sendirian. Napas Laisa tercekat begitu mendengar penjelasan Angkasa yang menjalarkan sekelebat nyeri di dadanya. Nalurinya sebagai seorang ibu yang lebih mendominasi, membayangkan kedua gadis kecil yang harus tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu sungguh menyesakkan dadanya. Aku menyesal dulu pernah memperjuangkannya, bahkan memilihnya untuk menjadi ibu dari anak-anakku. Kesalahan terbesar keduaku adalah aku memanfaatkan jabatannya demi karirku. Maafkan aku, Lais. Angkasa menunduk, mengaduk mie yang sudah mulai dingin. Demi karir? Tanya Laisa semakin penasaran. Yang dia tahu selama ini Angkasa adalah seorang pekerja keras yang sangat rajin. Lalu, maksudnya demi karir? Kamu tahu, tidak mudah menembus perusahaan tempatku bekerja. Ketika aku tahu jika anak dari direktur utama adalah Inggi, mantan teman wanitaku saat masih kuliah, aku mencoba mendekatinya lagi, mencuri hatinya hingga dia benar-benar mencintaiku. Lalu kami menikah dan otomatis aku diangkat menjadi manajer berdampingan dengannya. Laisa hanya terdiam, masih mencerna segala informasi yang dia terima. Lalu, samar-samar janji lelaki itu di masa lalu kembali berbisik di telinganya. Aku akan berjuang lebih baik lagi untuk kehidupan kita. Ada rasa sesal yang datang tiba-tiba, menyadari jika Angkasa melakukan semua ini demi masa depan mereka. Bukankah itu berarti jika lelaki itu tidak benar-benar tak lagi mencintainya? Namun aku salah, aku justru jatuh dalam pesona Inggi, hingga aku mengabaikan dirimu, membutakan hatiku, bahkan menutup mata dan akalku. Segala kalimat penyesalan yang sempat Laisa rangkai dalam hati buyar begitu saja setelah mendengar kelanjutan penjelasan Angkasa. Aku mencintainya, memilih meninggalkanmu dan hidup bersamanya, serta menatap masa depan bersama. Namun dia berubah. Dia pergi meninggalkanku di saat aku sedang dalam masalah di kantor. Tuhan telah menjatuhkan karma untukku. Aku kehilangan wanita yang kucintai beserta karirku.
Aku benar-benar hancur, Lais. Wanita itu tidak tahu harus berkata apa lagi. Bibirnya terkunci. Hanya desahan panjang yang berulang kali keluar dari bibirnya yang mulai kering. Kupikir Tuhan sudah menjatuhkan karmanya padaku karena kesalahan masa laluku, yang membuatku tidak bisa memiliki anak darimu. Kamu tahu, saat kita berpacaran dulu, aku pernah selingkuh dengan Inggi. Dan kami melakukannya. Kupikir itu hanya pelarianku saja, karena saat itu kita sedang bertengkar. Tapi rupanya dia hamil. Saat dia akan mengatakannya padaku, aku sudah menikahimu. Salahkan aku, Lais. Di saat kami bertemu di kantor, aku mulai mencari tahu tentangnya. Dan dengan alasan-alasan tanggung jawab aku mengejarnya. Angkasa membuang mie yang sudah mulai mengembang. Matanya menatap Lisa yang hanya balik menatapnya tanpa bisa dia tebak bagaimana perasaan wanita itu. Terlalu banyak kebohongan yang dia simpan seorang diri. Tujuan utamanya untuk masa depan yang lebih baik justru ternoda oleh rencananya sendiri. Sebelumnya dia memang tidak pernah mencintai Inggi, namun ketika tahu Inggi memiliki anak darinya, sebuah rasa yang asing mulai memenuhi dadanya. Dia yang awalnya sedikit terpuruk karena merasa gagal menjadi seorang lelaki, mulai berani menatap dunia. Ya, dia lelaki normal dan bisa memiliki keturunan. Bukankah itu impian setiap orang? Terlebih, fakta jika Inggi sangat menginginkannya membuat Angkasa lengah dan justru terbuai oleh pesona Inggi. Naluri lelakinya mengakui jika Inggi sangat hebat jika di atas ranjang. Namun setahun yang lalu, masalah penggelapan dana di kantor membuatnya harus kalang kabut melepas tuduhan dari status tersangka. Dia tidak melakukan korupsi, tapi semua orang menudingnya. Bukti mengarah padanya. Angkasa benar-benar terpukul. Pertengkaran demi pertengkaran mulai terjadi. Inggi jarang pulang ke rumah mereka. Belakangan Angkasa menemukan Inggi dan seorang lelaki memasuki hotel di malam hari. Karma. Dia yakin ini adalah karma dari Tuhan yang sebenarnya. Dulu dia yang berselingkuh, mengabaikan perasaan sang istri yang menunggunya di rumah. Kini dia mengalami sendiri apa yang dulu Laisa rasakan, kesakitan yang dulu selalu dia pandang sebelah mata. Angkasa masih menatap jembatan yang menghubungkan pesisir pantai dengan sebuah pulau kecil yang digunakan sebagai tempat wisata. Suasana di sini seperti di pantai Kuta. Angkasa mendesah mengingat dulu dia pernah berjanji akan mengajak Laisa berlibur ke Bali. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku ingin kita seperti dulu, berdua membesarkan anak kita. Kembalilah padaku, Lais. Aku mohon. Bersambung. Apakah Laisa akan kembali menerima Angkasa? Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih.